Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden ya. Di video ini kita akan membuat pupuk lagi ya. Nah, kenapa channel ini banyak memberikan resep-resep pupuk buatan sendiri? Itu karena kami berpegang pada moto bertanam alami, menjaga bumi, petani mandiri. Membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan alami sekitar kita, pertama bisa menghindarkan kita dari beragam racun kimia sintetis dari tanaman kita, membuat hasil panennya aman bagi kesehatan manusia dan bagi alam luas. Lalu, ini juga membuat petani menjadi lebih mandiri, tidak harus beli apa-apa dari korporasi besar. Dekomposer botolan misalnya, paling banter hanya punya mikroba beberapa puluh saja. Sementara di alam, mikroba itu jutaan bahkan miliaran jumlahnya. Begitu juga yang namanya unsur NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Di alam ini melimpah ruah. Kuncinya adalah semua tanaman yang membutuhkan NPK, maka mereka juga kaya akan NPK. Dan semua tanaman butuh NPK, bukan? Maka pada dasarnya semua tanaman bisa menjadi sumber NPK tanpa harus membeli pupuk NPK dari pabrik. Maka channel kami membagi informasi-informasi ini agar petani memiliki banyak pilihan metode pembuatan pupuk dan mereka menjadi mandiri, bebas dari jeratan pabrik pupuk. Pupuk yang akan kita buat hari ini adalah pupuk ULC alias Ultra Low Cost alias sangat-sangat irit, nyaris tanpa modal. Bisa untuk aplikasi lahan besar, tinggal bikin yang banyak, maupun bisa juga untuk skala rumahan. Dan sekali Anda buat pupuk ini, Anda bisa terus memakainya lagi dan lagi dan lagi, tidak habis-habis. Jadi ini pupuk ini namanya JLF, Jadam Liquid Fertilizer alias pupuk cair ala Jadam. Ingat Jadam kan? Saya sudah pernah bahas sebelumnya pada saat pembuatan molnya, mikrobanya. Sebelumnya saya sudah pernah ajarkan cara membuat molnya ya, pupuk yang berbasis mikroba. Nah, kali ini adalah pupuk yang berbasis nutrisi. Jadi nutrisi sisa-sisa dari tanaman akan diolah untuk diberikan kembali kepada tanaman. Jadam adalah sebuah framework bertanam alami yang diprakarsai oleh Master Cho Yong Sang, putra dari Bapak KNF Cho Han Kyu. Ia mengikuti prinsip alam karena ini adalah kunci ke hasil yang melimpah, kualitas tanaman yang baik, dan biaya yang sangat irit, sangat murah. Kami sudah membeli 2 buku penting Jadam. Yang satu adalah buku tentang pertaniannya, sementara yang satu adalah buku tentang pestisidanya. Dua-duanya kami beli. Kalau yang buku bertaninya saya beli e-booknya, sementara yang buku Jadam pestisidanya nanti saya akan share ilmunya di sini. Saya beli buku fisiknya ya di Amazon. Harganya $50, belum pengirimannya dan belum pajaknya ya. Tapi bukunya bagus, lengkap semua tentang hama, perhamaan dan bagaimana membasminya secara organik ya, sesuai prinsip Jadam ini. Nah, buku ini wajib dipunyai oleh para petani. Kalau nggak punya, berarti wajib subscribe channel ini. Panteng terus ya channel kami, semuanya nanti insya Allah akan saya share di sini. Tapi satu memang prinsip kami, ketika ada ilmu, kami biasakan untuk menghargainya. Kalau memang ini ilmu Jadam, saya akan sebut ini ilmu dari Jadam. Tidak saya akui sebagai formula sendiri atau ngaku-ngaku ini ilmu nenek moyang saya dan sebagainya. Ini memang ilmu dari Jadam dan kita akui dari mana sumbernya. Sekarang kita akan lanjut ke cara pembuatannya. Nah, salah satu tujuan Jadam adalah membuat lahan kita subur, seperti suburnya tanah di hutan, yang bisa memberi makan semua tanaman di atasnya tanpa perlu dipupuk manusia. Caranya cukup dengan sisa-sisa tanaman diurai oleh mikroba. Simpel banget cara alam itu. Nah, pupuk yang akan kita buat ini bekerja dengan cara serupa. Jadi, ikuti terus cara pembuatannya sampai akhir ya. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan.
Salah satu bahan yang mungkin Anda harus beli, kecuali Anda tinggal di pinggir laut, adalah garam krosok. Atau garam yang masih kasar, yang belum diolah. Ada kok di pasar, murah banget sekilonya. Murah banget, paling nggak nyampe 10.000. Lalu bahan organik dari tanaman. Boleh yang sengaja Anda cari, misalnya rumput atau gulma, atau sisa-sisa dari tanaman Anda sendiri. Daunnya, buahnya, batangnya, yang busuk-busuk, pakai semua. Ada belalangnya. Lah ini malah nggak mati, malah tumbuh. Ini nunjukin bahwa ini kita sering dengarkan, kalau fermentasi itu belum matang, katanya akan membunuh tanaman. Katanya akan terlalu asam dan membakar tanaman. Lah ini tak masukin di fermentasi loh. Ini malah, Mister Belalang, go away. Tuh, malah sembunyi. Sana, kamu pergi, dah, kamu mati nanti. Nih, ini tanaman saya cemplungkan ke sini kemarin. Nggak tahu ini kan gulma ya. Saya cemplungkan dia malah hidup. Oke, anyway, ini adalah ember saya yang saya gunakan untuk membuat pupuk cair super murah ini, dan super gampang, super cepat, super simple. Ini yang saya belajar ini dari Jadam. Saya pernah membuat seperti ini, tetapi ada satu yang berbeda dengan Jadam. Akan saya jelaskan ya. Nah, pada dasarnya pupuk cair ini cuma membutuhkan bahan hijau seperti ini, sisa tanaman apapun, sisa tanaman apapun. Yang paling bagus adalah bila sisa tanaman yang Anda punya itu sama dengan tanaman yang Anda tanam. Karena itu nanti kan berarti dia sudah mengandung nutrisi yang sama dengan yang dibutuhkan tanaman. Misalnya Anda menanam cabai, terus Anda mempruning cabai, memotong pucuknya, pokoknya banyak banget daun-daunnya itu, daripada dibuang, kita bikin pupuk seperti ini. Nah, ini adalah pruningan dari pohon timun saya. Saya sampai kewalahan ya mengatasi kecepatan pertumbuhannya dan subur banget. Jadi saya sering banget meruning. Nah, pruningannya saya jadikan pupuk seperti ini. Atau gulma apapun yang tumbuh di ladang Anda, di lahan Anda, bisa digunakan. Cemplungkan saja ke dalam ember. Ya, cemplungkan ke ember. Lalu yang penting adalah Anda tambahkan, ini yang berbeda dengan praktek saya dengan Jadam. Dulu saya mengajarkan menambahkan mol, mikroorganisme lokal, sebagai bioaktivatornya. Nah, Jadam lebih mudah lagi. Anda nggak harus bikin mol dulu, nggak harus beli EM4 dulu, tapi Anda bisa menggunakan tanah humus atau leaf mold. Nah, ini adalah koleksi tanah humus saya. Saya tutup ya, saya simpan di dalam rumah. Nih, sesekali rutin disiram. Ya ampun, ada bibit yang tumbuh. Kasian. Oke, nah ini tanah saya kumpulkan dari mana-mana, dari rumpun bambu, dari hutan, saya bawa pulang. Nah, ini yang kita perlukan untuk bioaktivator dari pupuk ini. Jadi Anda cuma perlu tanah. Kalau Anda nggak sempat ke hutan, Anda bisa menggunakan kompos, itu juga bisa jadi bioaktivator. Tapi tanah hutan lebih disarankan dan memiliki mikroba yang lebih kuat dan lebih beragam daripada kompos kita. Cara membuat pupuk ini super sederhana. Masukkan dedaunan atau tanaman yang akan Anda jadikan pupuk ke dalam ember. Oke? Lalu taburkan segenggam tanah humus ini di atasnya. Kalau Anda punya banyak, mau dibanyakin boleh. Kalau Anda cuma punya sedikit sudah cukup. Nanti bakterinya toh juga akan berkembang di sini kan? Nah, seperti ini. Lalu, kalau Anda mau, Anda bisa tambahkan macam-macam sumber mineral. Salah satu sumber mineral yang paling penting adalah garam krosok, garam kasar, garam laut yang belum diberi yodium dan belum diproses dengan terlalu banyak ya, belum direfinasi. Ambil aja sedikit. Ini ukuran embernya berapa liter ya, ini kurang tahu. Pokoknya jangan sampai keasinan ya, dikit aja gitu, dikira-kira aja. Nih, saya taburkan gini sedikit. Kalau Anda punya air laut lebih bagus, air laut tuang 1 liter atau 2 liter, udah cukup. Kemarin kita membuat kalsium cangkang telur kan? Ini juga bisa dicemplungkan, daripada dibuang, cemplungkan di sini. Karena nih,
Ampasnya juga masih ada sisa kalsiumnya, masih rada keras-keras kok. Cemplungkan di sini. Ini nanti jadi sumber mineral. Ini pasir malang. Saya ambil dari pot tanaman saya. Karena bebatuan mengandung mineral. Jadi saya tambahkan. Dan ini saya tambahkan pasir kali. Pasir dari sungai. Udah, cemplungin aja. Oke? Hanya seperti itu. Lalu Anda tambahkan di bahan-bahan ini air apapun, air sungai, air hujan, air AC, air pump juga boleh, karena ini kan akan didiamkan selama 7 hari. Jadi selama 7 hari nanti bakterinya toh juga sudah hidup ya. Nih. Lalu tambahkan air. Sebanyak apa? Dikira-kira aja. Pokoknya seluruh daunnya ini bisa terendam air seperti ini. Udah seperti itu aja. Anda nggak perlu aduk, nggak perlu apapun. Letakkan di dekat lahan supaya mikrobanya ini terbiasa dengan suhu udara, dengan panas matahari, dengan tekanan udara, dengan air, kondisi angin dan macam-macam di sekitar lahan Anda. Kalau Anda mau, Anda juga bisa tambahkan tanah sedikit segenggam dari lahan Anda untuk agar bakterinya makin beragam ya. Terus kita tutup. Pastikan ditutup daripada airnya nanti menjadi di sarang nyamuk, dan memang harus ditutup supaya airnya tidak menguap ya. Kita tutup. Tuh. Gampang banget kan bikin pupuk ala Jadam. Jadi kalau ada yang menggunakan resep seperti ini, mohon dicatat itu resepnya yang seperti ini ya, yang ditambahkan tanah humus seperti ini, itu resep yang mengajarkan Jadam. Oke, jadi kalau nanti ada yang bilang ini resep apalah leluhur saya lah apalah, mungkin iya, tetapi secara resmi dia dibukukan oleh Jadam di dalam bukunya. Nah, ini kita simpan lagi bakterinya. Sekarang kita biarkan pupuknya ini selama 7 hari. Sesudah 7 hari Anda sudah bisa gunakan. Dan kerennya lagi, Anda itu nanti tinggal menambahkan materi baru. Oke. Nah, ini tadi kalau Anda lihat di dalamnya sudah ada daun-daunan kan yang saya tambahkan kemarin. Nah, sesudah 7 hari airnya ini sudah bisa digunakan untuk pupuk, kocor, bahkan untuk spray juga bisa. Nah, nanti kalau Anda punya materi lagi, Anda punya tanaman atau Anda punya gulma, Anda punya bahan untuk dipupuk lagi, dikomposkan secara cair seperti ini, Anda tinggal tambahkan, tinggal masukkan ke dalamnya, tambahkan sedikit tanah humus lagi kalau mau. Kalau kira-kira garamnya sudah berkurang ya, karena airnya sudah banyak diambil, tambahkan juga garam sedikit, cangkang telur gitu sebagai sumber mineral. Lalu ditutup lagi, ditunggu 7 hari berikutnya yang baru dimasukkan tadi sudah bisa digunakan juga. Jadi ini pupuk sangat sustainable. Anda tinggal menambahkan materi baru, dan kalau selama materi baru tadi sudah sempat didiamkan 7 hari, udah bisa digunakan. Ambil airnya, disaring ya kalau mau pakai sprayer atau gembor, disaring, kemudian dicairkan 1:100. Untuk spray, dan untuk kocor 1:30. Tuh kan, irit kan? Irit, dan ini sangat gampang pembuatannya. Sangat gampang membuat ulangnya. Anda nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal nambahkan. Nggak ada habisnya. Ini sudah saya buat 6 bulan yang lalu, dan saya cuma tambahkan aja. Setiap kali airnya berkurang, saya tambahkan air hujan. Setiap kali saya punya peruningan tanaman, saya cemplungkan sini, dan seterusnya. Saya tambahkan tanah, dan seterusnya. Sudah seperti itu aja. Oke? Ini cadangan pupuk yang tidak akan pernah habis.
Cangkang telurnya juga bisa cangkang telur yang belum diolah, yang sudah dijemur aja ya. Asalkan sudah dicuci, sudah dijemur, bisa digunakan. Tambahkan secukupnya, banyak juga boleh. Nah, seperti itu. Kandung buah-buahan itu bisa buah-buahan yang hasilnya nggak bagus daripada dibuang, atau seperti ini, sisa buah-buahan yang Anda petik dan Anda makan, yang sudah Anda panen. Pastikan buah-buahan tadi, buah-buahan yang Anda tanam sendiri, atau minimal yang Anda tahu tidak dispray dengan pestisida. Ini penting banget. Bahkan kalau bisa, buah-buahan yang tidak dipupuk kimia, supaya mikroba yang ada di dalam sini bisa berkembang dengan baik ya, tanpa pengaruh yang kimia tadi. Kita nggak tahu reaksinya soalnya kalau barang-barang kimia tadi. Nah, ini saya masukkan sisa pisang yang juga kaya banget dengan kalium ya, sehingga pupuk kita nanti bisa digunakan sampai masa generatif. Tuh gampang banget kan? Dan ini tidak bau. Ini usianya seperti saya bilang sudah beberapa bulan. Airnya kecoklatan tapi bening ya. Dan dia sama sekali nggak bau busuk. Paling kalau pertama dibuka baunya rada kayak kentut ya. Tapi kentut yang nggak busuk, yang ya kayak gitu aja. Beneran tidak bau dia. Tidak mengganggu tetangga gitu. Ramah tetangga. Oke? Wah, banyak bunga. Pak, saya boleh minta bunganya? Kok banyak bunganya ya? Itu bunga itu. Aduh, tapi campur masker. Masker. Udah nggak apa-apa, saya ambil dikit ya. Pakai ini. Oke, udah cukup segini aja. Kasih Pak. Intinya saya beri bahan organik yang beragam ya, supaya nutrisinya juga beragam. Ada yang memberi saran untuk menghilangkan baunya, tapi sebenarnya nggak perlu sih. Bisa ditambahkan arang. Arang cemplungin ke sini. Boleh sih kalau Anda mau. Bisa arang bisa arang kayu, bisa arang batok kelapa, atau taburin sedikit arang sekam gitu ya. Karena ada bahan-bahan tertentu yang sangat kaya nitrogen, yang mungkin akan membuat baunya itu lebih kuat daripada sekedar bau kentut biasa. Nah itu kalau terasa bau banget ya, silahkan ditambahkan arang. Ini saya nggak tambahin arang, nggak bau kok. Dan airnya nggak butek, nggak kayak air India, tapi dia bening, cenderung bening. Tuh seperti itu tuh. Nggak menjijikkan kok. Yang sudah mau mati ya. Dan dia banyak ininya, belatungnya. Ini mau saya jemur supaya belatungnya pada hilang, nanti saya biakkan lagi. Nah, saya mau ambil dikit nih seperti ini, saya cemplungkan juga. Biar nutrisinya di sini juga beragam ya. Udah, nggak perlu diaduk sampai ke bawah, nggak perlu. Mikrobanya nanti yang akan melakukan itu. Tapi kalau Anda iseng, Anda mau aduk, ya boleh aja sih. Ini yang baru ya, bahan-bahan yang baru. Nah, bahan-bahan yang lama nih. Tuh bahan-bahan yang lama. Saya waktu itu tambahkan juga ke sini bakteri fotosintetik PSB. Saya tambahkan juga BAL, bakteri asam laktat. Bisa dicemplungin itu ke sini, dikit-dikit. Pokoknya sesudah resep dasarnya diikuti. Kalau Anda mau modifikasi boleh, tapi tentu saja dalam koridor ya. Asal Anda bisa jelaskan bahwa yang Anda tambahkan itu nanti menunjang prosesnya gitu. Jangan lupa ditutup supaya dia tidak menguap. Oke. Sudah. JLF ini bisa juga dibuat dari bahan khusus tanaman yang kita tanam. Misalnya Anda menanam semangka, maka bisa membuat JLF khusus dari semangka. Menanam stroberi, dari sisa-sisa buah stroberinya bisa. Silakan berkreasi sesuai kebutuhan. Demikian tutorial kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.